Oke. Maaf ya Bapak Ibu ya, terputus untuk Zoom-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk SMGR ini sentimennya kurang bagus ya, sentimennya kurang bagus. Kemudian dari dari sisi kinerja juga kemarin juga kurang bagus dan akhirnya sahamnya juga lagi downtrend gitu. Nah, kalau kita lihat ini perlu sideways dulu ya. Jadi untuk SMGR ini perlu sideways dulu. Nah, tapi sisi positifnya memang ini sudah jenuh jual ya, sudah oversold ya di sini. Secara momentum ini sudah oversold, jadi potensinya tinggal nunggu reboundnya aja sih. Cuman dia nggak langsung rebound, harusnya ada sideways dulu di bawah. Ya. Asal nggak bikin nyulo lagi di 3970 ya. Ini kalau kita lihat secara weekly chart-nya memang lagi downtrend parah nih. Nah ini lagi downtrend parah, kita lihat monthly chart-nya juga lagi downtrend. Oke, PTBA, ada yang tanya PTBA. Oke, ada yang tanya PTBA. Tuh kan langsung ARB kan? Sola lihat teman-teman langsung ARB kan. Makanya saya sudah paham saham-saham kayak gini gitu kan. Oke, kita lihat PTBA. Ya PTBA kemarin ex dividen ya PTBA. Jadi PTBA ex dividen hari ini ya dia potensinya masih akan naik ya untuk nutup gap. Cuman ya dia akan sideways dulu karena ini gapnya cukup lebar ya di sini. Kemungkinan akan ngetes di MA 200 dulu ya targetnya di sini. Sekitar 2.700 untuk PTBA. Oke, ada yang tanya cara melihat dan screening BRPT seperti yang kemarin Bapak refer by di 12.50 gimana Pak? Thanks. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita ngelihat sahamnya lagi rame ya, kalau kita ngelihat saham yang lagi rame, itu kita ngelihat high-nya di berapa. Jadi dia kita ngelihat bid offer-nya yang posisi lagi rame, kemudian kita ngelihat posisi high-nya di situ yang belum dia tembus di berapa. Jadi pada saat itu memang BRPT high-nya di 12.50 dan itu belum ditembus. Nah, mungkin bisa kasih saya contoh saham lain ya. Sekarang yang lagi rame kita cek. Hmm, BBYB ya, ini lagi rame BBYB ya. Oke, BBYB ini lagi rame ya. Jadi saham yang lagi rame itu dia dia aktif nih. Jadi bid offernya itu aktif terus. Kemudian ada yang withdraw, kemudian ada yang antri. Nah, itu artinya rame gitu loh. Nah, ini BBYB lagi rame. Ini kan high-nya 260 nih. Kalau 260 jebol, harusnya dia bisa nih naik lagi ke 270. Nah, kenapa saya bisa ngomong 270? Karena kalau kita lihat antrian paling tebel tuh di 260 sama 270. Ini ada lagi 264 ya, 34.000 lot ya. Jadi sebetulnya antrian over yang ideal tuh dia ada tebel di atas ya, 1 sampai 3 baris. 1 sampai 3 baris tebel. Kemudian ada kosong. Nah, ini kosong. Nah, ini yang kosong 5.000, 9.000 ini antrian normalnya dari BBYB seperti itu. Jadi kalau yang di sini ini fake bid semua, fake bid semua. Ini fake offer. Tapi ini antrian naik. Saya ngomong ini antrian naik. Kenapa saya bilang antrian naik? Karena di offer ini ada tebel 3 baris di atas. Nah, antrian yang tebel seperti ini biasanya dibuat pancingan bandar supaya harganya ditarik ke atas.
logikanya kalau misalnya di over ada antrian tebel kan otomatis bandar punya barang gitu loh. Nah, kalau antrian di bid seperti ini, itu kan belum tentu mereka punya barang. Ini cuma jagain aja supaya harganya nggak turun. Istilahnya gitu. Tuh ya. Terus kita lihat dari transaksi buying power-nya ini 295.000 lot, yang ini 134.000 lot. Ya, jadi gedean lebih kuat yang buy. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada 246, kemudian 254, 258. Nah, ini harga-harga yang menurut saya krusial. Kenapa? Karena di sini ada transaksi yang gede. 254 sampai 258 ini ada transaksi 1,6 M sampai 2,7 M. Kemudian di 246 1,27 sekian. Nah, ya. Nah, 260 kan ini high-nya. Jadi kalau 260 ini bisa ketembus, dia ke atasnya lebih gampang gitu loh. Sama kayak BRPT kemarin 1250 itu high-nya. Kalau 1250 ketembus, ke atasnya lebih gampang, istilahnya gitu. Jadi kalau kita mau scalping saham yang lagi rame itu seperti itu. Tapi syarat pertama kita ngelihat dari sisi value transaksi ini paling nggak minimal udah 10 M. Nah, ini volume volume lot 485.000. Ini udah juga udah lumayan istilahnya. Oke. Oke, kalau gitu kita ngelihat BBB itu chartnya seperti apa gitu ya. Nah, chartnya memang posisi lagi di bawah nih, mau ke atas ya. Ini kalau daily untuk menitnya ini udah bikin ke atas seperti ini ya. Ini udah kena Bollinger atas, udah kenceng. Jadi sebetulnya tarikan pertama tuh di sini ya, 240 ke sini ya, 246. Ini tarikan pertama yang bikin spike ini yang bikin rame gitu. Nah, nah terus kemudian kalau misalnya si saham ini mau apa ya, mau benar-benar narik ya, narik ke atas, 244 sampai 238 harus diisi nih sampai penuh. Ya, ini harus diisi sampai penuh. Kalau kayak gini biasanya masih masih nekan, masih akumulasi. Itu sih. Oke, kalau kita lihat dari eh, saham grupnya PP ini lagi diem semua ya, lagi diem semua ya. Gantian ya karena kemarin udah naik kenceng. Terus, oke, jadi kalau saya lihat sih gak ada yang rame ya. BRI, BCA, Tepia, Telkom, BRIS semuanya turun ya. Ya cuman BBYB ya, BBYB yang bisa dipantau ya teman-teman ya. Adro Mas, bisa jual di berapa? Kita lihat Adaro ya. Adaro ini masih bagus ya catnya ini. Ini bullish ya, kalau kita lihat ini masih bullish. Terus ini kalau kita lihat dari atas, ini juga trend line-nya juga masih oke. Targetnya ke sini nih ya, targetnya ke sini ya. 2960 sampai 2950. Jadi bisa TP di area itu. Kalau misalnya breakout ya, potensinya bisa ke area 3160. Jadi kalau udah deket 2950 jual setengah dulu aja nggak apa-apa. Setengahnya nanti dibiarin aja barangkali kena atas gitu loh. Kalau kita lihat weekly chart-nya ini Adaro juga masih bagus ya. Ini ya, weekly chart-nya masih bagus.
Monthly chartnya ini baru ya, baru mau golden cross ya monthly chartnya ya. Jadi monthly chart itu satu bar MACD ini 1 bulan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia udah merah seperti ini, histogramnya udah merah, jadi dia bakal bakal bullish terus ke atas gitu loh. Dan itu panjang, bisa tahunan istilahnya gitu. Naik turunnya juga istilahnya support resistennya juga panjang gitu loh. Ini sekali sekali merah ini ya, satu batang candle merah itu bisa 9% gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nge-swing itu lihat monthly chart-nya gimana ya, sama weekly chart-nya seperti apa. Kalau contoh SMGR tadi ya, SMGR tadi daily daily chart-nya udah jelek ya, udah distribusi. Nah, ini weekly chart-nya apalagi ini masih distribusi ke bawah ya. Terus kemudian monthly chart-nya juga baru baru ini, baru nekuk ke bawah gitu loh. Artinya kalau disimpan jangka panjang ini potensinya turun terus kalau SMGR tuh. Ya. Saudaranya ADMR gimana, Mas? ADMR. ADMR beda ya, ADMR beda sama Adaro ya. Kalau Adaro tadi chartnya udah bagus, ini masih downtrend ya. Tapi ini dia udah berhenti. Kalau kita lihat udah berhenti. Dia kena MA 200 di sini. Nah ini kalau bisa break ya, ini bisa break ya akan lebih bagus naiknya. Paling nggak breaknya di area 1360 ya, sampai 1385 ya, 1350 sampai 1385 kalau break ya dia potensinya bisa ke 1440. Tapi kalau nggak kuat dia bakal turun lagi ke 1295 nih di sini. Kemudian kalau dilihat weekly chart-nya ini juga masih distribusi ya, masih distribusi, masih downtrend. Kalau daily chart-nya memang ini udah crossing nih. MACD-nya udah crossing. Oke. Oke, BBYB pantau ya Bapak Ibu ya. Ini lagi rame sahamnya ya. Pokoknya kalau 260 tembus, dia bisa ke 270 nih. Oke, saya flash up ini ya, saya sambil refresh yang kapan hari saya pernah kasih rumus ya, pakai band aplikasi ya. Ini kan sekarang sudah posisi posisi kuartal 1 ya, band aplikasi yang kemarin tuh waktu saya jelasin tuh untuk kuartal 4 ya, acuan harga kuartal 4. Ini saya share dulu ya, saya share dulu. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa belajar dipakai acuan lagi ya. Jadi contoh misalnya BBCA misalnya ya. BBCA itu pivotnya 10.075 ya. 10.075 itu acuannya dari harga closing BBCA di akhir Maret. Di akhir Maret ya, tanggal 28 Maret itu closingnya ya. Jadi Maret tuh closing bulanan tuh di tanggal 28, Bapak Ibu bisa cek, itu close-nya BCA di 10.075, itu jadi area pivot ya, itu jadi area pivot. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti semua ya. Jadi yang di tabel ini itu adalah pivot yang Desember 2023, acuan Desember 2023. Jadi Bapak Ibu bisa ganti pivotnya closing ya, closing per Maret tanggal 28 Maret 2024. Nah, itu karena laporan keuangan udah terbit semua di kuartal 1 kemarin gitu loh. Nah, ini pivotnya 10.075. Sekarang BCA kemarin close-nya 9.375, sekarang last-nya di 9.500. Berarti ini tinggal diganti aja. Jadi yang sebelah kiri ini adalah harga last, itu diganti 9.500.
Nah, berarti saham BCA ini masih minus 5,7% dari pivot gitu ya. Artinya kalau misalnya nih nanti kita ancang-ancang mau beli, itu kalau 10% dari harga pivot ya, itu di 9.068. Ini harga ideal untuk teman-teman untuk investing atau swing. Kalau misalnya dapat ya. Nah, kalau misalnya dia lewat ya, dia udah lewat 10.075, berarti target TP-nya ya di sini 11.083. 11.083 misalnya lewat dekat-dekat 12.000, ini target TP-nya. Maka 11.000 ini jadi posisi entry kayak gitu. Kalau misalnya BWCA jebol di harga 9.068, maka posisi entry berikutnya adalah di dekat area 8.060. Itu contohnya seperti itu. Tapi kalau blue chip biasanya sih nggak sampai ini ya. Untuk MOS-nya kita nggak harus sampai 10% ya, mungkin 5% ya. Ini bisa saja 5%, ini 10%, kemudian ini 15%. Karena kalau blue chip itu dia dapat turun di 30% itu udah cukup murah istilahnya gitu. Ya, begitu dan saham-saham lainnya juga seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Cara invest saham yang benar untuk yang kerja dan tidak bisa mantau saham terus terus gimana, Mas? Apa tiap Jumat doang? Nah, kalau buat Bapak Ibu yang memang nggak bisa mantau saham tiap hari, ya saran saya Bapak Ibu bisa kombinasikan pakai metode band aplikasi untuk investasi saham ini. Ini sudah sesuai rumus ya. Ini jadi Excel ini atau rumus ini itu dia memaduin strategi fundamental analisis dan teknikal istilahnya. Teknikalnya pakai pivot, pivot yang saham penutupan kuartal 1 2024 kemarin ya. Nah, kemudian fundamentalnya di mana? Nah, biasanya kalau misalnya nih saham bisa lewat dari pivot itu fundamentalnya bagus karena ini kalau misalnya dia masih belum kuat lewat dari pivot, nah biasanya eh, bukan berarti fundamentalnya kurang bagus ya istilahnya, tapi ada something di situ, istilahnya seperti itu. Nah, contoh misalnya Jamfa ya, contoh misalnya Jamfa. Nah, kita lihat, nah ini Jamfa ya. Jamfa ini pivotnya itu di kuartal 1 ya, penutupan 28 Maret itu 1190. Ini close-nya ya, harga close dari Jamfa 28 Maret 2024. Sekarang Java 1420. Sempat kemarin ke 1460. Nah, kemarin laporan keuangan Java itu Q on Q-nya naik 8.000%, kemudian year on year-nya naik 366%. Ya, secara laporan keuangan bagus dan sahamnya juga kenaikannya 19% setelah naik di atas pivot. Dan ini artinya bagus gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, sorry telat gabung. Pivot itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Jadi pivot di band aplikasi ini adalah harga penutupan setiap kuartal, ya. Harga penutupan setiap kuartal. Nah, misalnya saya balik lagi ya di Finance ya. Di Finance contohnya BBCA. BBCA itu di kuartal 1 ya, kuartal 1 2024 yaitu tanggal 28 Maret. Jadi kuartal 1 tuh penutupannya 28 Maret. Itu 10.075. Ini harga close-nya. Bapak Ibu cek di chart ya, cek di chart BBCA closing-nya di 10.075. Ini jadi harga acuan. Jadi semuanya nanti dirubah. Kayak BMRI itu harga closing ya kuartal 1 kemarin di 7.000 ya, 7.175. BMRI itu pivotnya 7.175 ya. Nah, harga sekarang tuh BMRI di harga 6.000 ya. Ini yang warna kuning ini ditulis harga las 6.000. Nah, artinya Bank Mandiri ini diskon 16% dari titik pivot. Titik pivot itu penutupan kuartal 1 ya.
closing tanggal 28 Maret 2024 kuartal 1 ya. Nah, karena sekarang posisi sekarang lagi posisi kuartal 1 gitu loh. Jadi kita acuannya di kuartal 1. Nah, kalau nanti misalnya nih kuartal 2 terbit laporan keuangan lagi, maka kita acuannya adalah closing di 30 Maret. Berarti kalau Maret, April, Mei, Juni. Jadi closing 30 Juni ya, 30 Juni 2024 itu jadi acuan pivot lagi di kuartal 2. Nah, ini kan diskon 16% nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau entry ya, mau entry itu paling enggak sekarang 6.000 ya di bawahnya lagi di 20% yaitu 5.740 di sini gitu loh. Nah, ini harga ideal untuk entry kalau misalnya Bapak Ibu nggak sempat mantau saham gitu loh. Jadi udah ngelihat mouse-nya ini aja. Mouse ini margin of safety, istilahnya gitu. Nah, target TP-nya kalau misalnya lewat dari pivot itu di 7.893 ya, 7.893. Kalau 7.893 ini lewat ya otomatis atasnya lagi 8.600 sekian. Istilahnya seperti itu. Bisa di-share Mas band aplikasinya. Ya tempo hari dulu kalau nggak salah di Januari udah pernah saya share di grup ya. Nanti saya share lagi ya. Oke, jadi gitu ya rumusnya. Jadi kalau entry itu sekalian kita ngelihat diskonnya di berapa, kita entry di support. Jadi ini kayak istilahnya 5.740, 5.000 ini support fundamental. Jadi kalau kita ngomong support resisten itu ada support resisten teknikal, ada support resisten secara fundamental, istilahnya gitu. Jadi ini metode ini kita gabungin antara fundamental sama teknikal. Jadi kita ketemu harga kuat rata-ratanya itu di berapa istilahnya untuk entry. Nah, ini cocoknya untuk swing atau investing atau teman-teman atau Bapak Ibu yang nggak bisa stay on market, istilahnya gitu. Itu ya. Oke, sama ini nanti ini data data ini ya, data kuartal 4 Desember 2023 harganya. Jadi harganya perlu dirubah semua nanti. Yang dirubah cuman pivot sama harga lasnya aja. Nanti kalau kita entry otomatis harganya berubah. Contohnya misalnya Adaro nih. Adaro tuh kalau kita lihat harga penutupan Maret kemarin di berapa ya? Sebentar saya cek ya. Nah, close-nya di 2.700 kalau Adaro ya. 2.700. Nah, harga sekarang 2.910 ya. Nah, ini bagus. Adaro ini fundamentalnya bagus. Fundamental bagus karena saya bilang apa? Karena pivotnya 2.700, sekarang posisi harga di atas pivot. Berarti dijagain kuat gitu loh. Dijagain sama Bandar sama Big Fund-nya dijagain saham ini. Karena kita lihat pivotnya 27 sekarang 29 gitu loh. Maka target TP berikutnya berdasarkan rumus ini yaitu di 2970 gitu loh. Nah, 2970. Atasnya lagi 3240 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat target target entry-nya kalau turun ya 10% ya, 10% dari harga ini. Dan ini dirubah ya, 10% dari 2.910. Istilahnya gitu. Oke ya, ada pertanyaan mengenai rumus band aplikasi ini? Nah, ini saya refresh karena ini buat ngingetin ke teman-teman kapan hari sudah pernah saya share ya, sudah saya pernah share di grup untuk di acuan Desember 2023. Sekarang kita pakai acuan C1 2024. Oke. Rumus TP band-nya. Ya, TP-nya udah udah otomatis tadi di Excel ya. Nanti tinggal entry harganya keluar gitu loh. Itu udah dibikin sedemikian rupa sih. Oke. Kita balik lagi ke ini ya. Kita balik lagi di sini ya. Tadi Jamva sama Adaro sudah sempat saya bahas ya. Jamva itu LK-nya bagus, makanya kalau dilihat pivotnya
dia kuat di atas pivot. Jadi teman-teman cari saham yang naik di atas pivot, berarti 28 Maret tanggal 28 Maret 2024 kemarin. Di atas pivot itu berarti fundamentalnya bagus ya. Fundamentalnya bagus sekali dan kecenderungan naik. Bisa share ya, nanti saya share di grup ya Bapak Ibu untuk Excelnya. Nah, gampangnya itu Bapak Ibu, pakai acuan penutupan per kuartal. Kalau saham dia kebanting terus kayak SMGR itu dia dibanting terus di bawah penutupan kuartal sebelumnya, berarti ada masalah dengan fundamentalnya, istilahnya gitu. Jadi sahamnya bisa apa ya, istilahnya Bapak Ibu bisa switching lah istilahnya, kalau punya di saham-saham seperti itu bisa switching ke yang teknikalnya bagus, fundamentalnya bagus gitu. Tapi band aplikasi itu sebetulnya cocok ke saham yang blue chip sama second liner ya. Kalau saham-saham gorengan kurang relevan ya gitu. Oke. Oke, tadi kita pantau BBYB ya, kita pantau BBYB. Oke ya, jadi ini selama belum jebol 260 ya, dia bakal tiktokan di area sini aja. Nah, kita kalau mau nge-buy itu cari yang value-nya paling gede, itu di 246. Jadi 246 ini bisa kita sebut sebagai support bawah ya, 246 ini. Kalau 246 jebol, ya wassalam, dia bakal turun lagi ke bawah gitu. Oke, ada lagi saham-saham yang mungkin bisa dikonsultasikan Bapak Ibu. Akra, AMRT, Akra. Jadi Akra ini 28, kita lihat 28 Maret ini penutupan kuartal satu itu close-nya di 17.20 ya. 17.20. Jadi ini memang apa namanya, kalau saya lihat Akra ini sebetulnya kurang kurang bagus kayaknya ya, dari sisi LK-nya kemarin kurang bagus. Kemudian kita lihat dia di bawah ya, penutupan di bawah kuartal satu ya ini. Sorry, maksudnya di bawah 28 Maret. 28 Maret, Maret ini penutupannya di kisaran 17.20, berarti di sini ya. 17.20 berarti di sini ya. Nah, nah ini eh, area fundamental nih ya, support fundamentalnya udah ketembus. Nah, ini maka kalau kita lihat secara teknikal, kita baca support teknikalnya itu di sini ya. Nah, MA200 nih. Nah, MA200 ini akan dites nih nanti, ke depan akan dites. Kalau misalnya apa namanya kuat, dia akan naik. Kalau misalnya eh, jebol, ya dia bakal ke bawah lagi gitu ya. Nah, ini arahnya masih turun ya, arahnya masih turun. Nah, ini terlihat MACD-nya masih distribusi. Oke, itu ya mengenai Akra, kemudian AMRT. AMRT juga sama ya. AMRT ini di bawah MA 200 ya. Pokoknya saham yang di bawah MA 200 belum bisa jebol itu biasanya ada something ya, ada something di fundamentalnya atau apa ya. Nah, itu harusnya bisa kejebol. Ini masih dites ya. Nah, ini masih dites. Kalau jebol ya dia bisa ke 2280 ya. Di sini area resist terdekat. Nah,
Kalau nggak jebol ya dia bakal turun lagi karena di sini ada gap bawah ya 27 MRT ini. Terus kalau kita lihat weekly chartnya, nah ini weekly chartnya MACD-nya juga sudah mau nekuk ke bawah ya. Nah ini sideways panjang loh, ini sideways di atas loh. Nah, nah saham yang secara weekly chart sideways di atas maupun daily chart sideways di atas, ini kalau misalnya nggak kuat, kena 3.000 nggak kuat lagi, kecenderungan pasti dia bakal turun gitu loh. Oke, AMRT sudah. Oke, cara mencari saham IPO yang potensi bagger, Mas. Susah ya kalau saham-saham IPO sekarang tuh eh, banyak yang kurang difilter ya sama bursa. Jadi ya eh, banyak saham-saham IPO yang jelek ya. Kalau saya sih melihat saham IPO yang bagus tuh siapa ownernya gitu. Kayak contoh misalnya brand. Brand tuh fenomenal sekali di tahun 2023 ketika IPO di harga 780 sekarang digoreng sampai 10.000 kan berapa ribu persen tuh naiknya. Ownernya siapa ya? Nah, kita tahu ownernya Pak Prajogo Pangestu juga dia memang apa ya owner yang maintain juga harga saham gitu loh. Jadi kalau misalnya ownernya nggak maintain harga saham, dia dapat duit dari saham IPO, ya dijual aja udah beres dia dapat duit. Dia nggak peduli mau sahamnya naik atau turun gitu loh. Nah itu kalau memang dari sisi manajemen ownernya yang kurang bagus seperti itu gitu loh. Jadi lebih ke nama besar sih. Jadi saham IPO itu cek nama besarnya, ownernya siapa, track recordnya seperti apa. Itu sih kalau saya lihat. Tapi untuk akhir-akhir ini rata-rata jelek sih saham IPO itu. Saya udah lama sih nggak apa ya masuk saham IPO. Oke, berikutnya eh, kalau scalping pagi kita screeningnya pakai apa Pak? Pakai stock Giner ya, stock Giner value transaksi minimal 10M ke atas, lebih bagus 50M sampai 100M. Kalau Anda langsung transaksi gede langsung hajar aja. Itu bagus ya, big playernya masuk kalau dana segitu. Kemudian ada Tins BRMS. Oke, ada yang tanya BRMS. BRMS ini masih sideways ya. Ini kemarin sempat diangkat, tapi ini kelihatannya masih sideways. Tapi ini udah di bottom ya, kalau BRMS sudah di bottom. Jadi tunggu aja, karena udah di bottom. Terus kalau dia tembus 156, targetnya bisa ke atas ini, 166. Oke, itu BRMS. Tapi kalau misalnya turun di bawah ke bawah lagi di bawah 140 bisa stop loss dulu. Oke. Kalau untuk screening saham, cara baca Broksum yang kredibel setelah pasar tutup ya. Broksum itu juga ada plus minusnya karena nggak selalu apa ya Broksum itu benar karena kadang ada tukar menukar barang ya dari sekuritas A ke sekuritas B kayak gitu. Jadi nggak bisa dipakai acuan sepenuhnya, tapi dilihat aja paling nggak akumulasi 2 hari sampai 3 hari ya. Kalau misalnya day trading pakai acuan itu maksimal 2 hari 3 hari lah. Nah itu tarik range waktu atau time frame segitu ya, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang kita tarik waktunya biasanya itu akan nggak kurang match gitu loh, karena kita nggak tahu si broker itu dia atau si sekuritas itu dia tukar menukar barang ya, terus banyak indikasi sih istilahnya dari situ. Oke, terus ini kurang sedikit ya waktu kita, saya share sebagai wawasan aja buat teman-teman mengenai Navi ya, mengenai Navi. Jadi buat teman-teman yang belum apa namanya, belum tahu Navi ya. Jadi Navi itu aplikasi Mirase juga, bisa download di Play Store atau App Store ya, Navi Mira Asset. Nah, itu untuk
transaksi jual beli reksadana, pasar uang, kemudian pendapatan tetap, saham, dan indeks. Nah, jadi teman-teman bisa trading indeks di sini ya, di Navi gitu loh. Nah, di sini fee beli dan fee jualnya 0%. Nah, kemudian buat Bapak Ibu yang belum registrasi Navi Booster itu segera registrasi ya. Jadi sayang nanti kalau dapat cashback kalau nggak registrasi. Jadi cara registrasinya tinggal login di NeoHots, kemudian pilih Navi Booster, kemudian klik I agree gitu aja. Nah, untuk Navi sendiri ini untuk transaksi reksadana dan indeks. Kalau indeks itu indeks IHSG di sini ya. Nah, itu bisa beli indeksnya juga. Nah, ini kalau saran saya itu teman-teman kalau mau trading IHSG itu cari yang indeks, indeks Sailendra MSCI Indonesia Value Index. Nah, ini juga bagus. Jadi kalau misalnya nanti IHSG plus, teman-teman ikut plus, istilahnya gitu. Nah, ini kenapa minus? Karena ini ngikut kinerja IHSG, gitu ya. Nah, kalau buat yang mau moderat, mau cari aman, ya cari yang reksadana pendapatan tetap daripada beli obligasi ya beli obligasi FR di bank kena pajak 10% ya. Di sini nggak ada ya, pajaknya 0%. Misalnya ini returnnya 6,4% ini net ya. Tidak ada fee beli maupun fee jual 0% ya. Belinya mulai dari 100.000. Jadi ini untuk diversifikasi aja. Kalau Bapak Ibu misal punya duit 100 juta, 50 juta buat di saham, 50 juta buat di reksadana pendapatan tetap. Kalau apa namanya kalau sahamnya lagi down, nah reksadana pendapatan tetapnya bisa cover, nah itu bikin kinerja portofolionya bisa stabil istilahnya gitu. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan mengenai ini reket. Hmm. Soalnya tadi saya bilang hindari ya, hindari saham ini. Lihat tuh, bayangin tadi yang hajar di 105, di 95. Nah, sekarang kena ARB 35%, ya kan? Dari 105 ke sini ya 40% bisa minus lebih ya. Makanya ini kelihatan sekali saham ini mau digeber, mau dibanting, istilahnya gitu. Ini salah satu produk IPO nih. IPO sekarang tuh kayak gini semua. Makanya saya jarang beli saham, menyarankan beli saham IPO kecuali saham-saham tertentu. Misalnya nanti ada next brand lagi, mungkin saya saranin untuk beli. Istilahnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya untuk edukasi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy cuan buat teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.